Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke. Baik, Miss Vivin, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya. Dalam kegiatan ini nanti bertujuan untuk melihat kesiapan Miss Vivin dan agar nanti Miss Vivin dalam memberikan pembelajaran pada saat observasi itu lebih siap dan percaya diri lagi. Seperti itu ya Miss Vivin? Ya. Ini nanti akan ada beberapa pertanyaan, boleh ya? Ya, silakan. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan yang pertama ini Miss Vivin. Ya, tujuan pembelajaran apa yang pengen dicapai, yang ingin dicapai dalam observasi mendatang Miss Vivin? Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, tujuan pembelajarannya itu supaya anak-anak tahu tentang cerita-cerita bentuk naratif, kemudian mengetahui tokoh-tokohnya itu siapa saja, sifat dari tokoh-tokohnya seperti apa, terus rangkaian alur kejadian di dalam cerita itu seperti apa, dan juga menceritakan kembali cerita dari naratif teks dengan bahasa mereka sendiri secara teratur dan benar. Oke, berarti anak-anak nanti tujuannya itu bisa menceritakan kembali teks naratif itu ya Miss Vivin ya? Oke. Nah, kemudian area pengembangan apa ini yang pengen dikembangkan Miss Vivin untuk anak-anak? Area pengembangannya itu di ranah speaking. Dan juga supaya mereka itu istilahnya apa ya, mendapatkan banyak kosakata baru di teks naratif yang mungkin masih belum bisa mereka temukan di teks lain, karena memang naratif itu bersifat imajinatif. Jadi nanti mereka bisa berbicara, menciptakan kembali teksnya dengan bahasa mereka masing-masing sesuai dengan cerita yang mereka dapatkan. Oke, jadi ini nanti untuk area pengembangannya itu anak-anak itu bisa speaking gitu ya dengan penambahan kosakata lagi dengan teks naratif itu ya Miss Vin ya. Ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran kemudian area pengembangan tersebut, kalau boleh tahu model pembelajaran yang akan digunakan itu apa Miss Vin? Pembelajarannya itu berbentuk diferensiasi, yaitu berupa teks dan juga video. Jadi beberapa anak mungkin yang lebih condong ke teks akan diberikan teks, dan juga beberapa siswa yang lebih suka menggunakan audiovisual akan diputarkan video dengan judul yang sama. Jadi nanti mereka akan mendapatkan cerita yang sama, cuma dengan alur cara pembelajarannya berbeda. Seperti itu. Oke, berarti ini nanti akan menggunakan diferensiasi konten gitu ya. Ya, ada betul. teks dan juga video untuk mengembangkan kemampuan anak. Kemudian untuk strateginya, Miss Vivi, strategi apa yang digunakan? Strategi pembelajarannya ya nanti siswa itu akan pertama dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti mereka akan belajar sesuai dengan kontennya masing-masing. Kemudian nanti akan berlatih dengan teman-temannya juga. Baru nanti akan diakhiri dengan kegiatan kayak storytelling dan juga rewriting teksnya itu. Seperti itu. Oh, oke. Ini nanti berarti anak-anak itu belajar berkelompok, kemudian ada tutor sebaya juga, seperti itu ya Miss Vivin ya. Nah, kemudian untuk ini menggunakan media ya Miss Vivin pasti ya. Media yang digunakan apa Miss Vivin? Yang jelas yang digunakan adalah jelas video, nanti akan butuh video konten tentang naratif teks itu, tentang ceritanya. Kemudian juga nanti akan ada beberapa teks dari cerita naratif yang sudah disiapkan, dan juga nanti mungkin ada beberapa games yang digunakan untuk mengasah kemampuan mereka di sela-sela pembelajarannya. Jadi menggunakan bisa Kahoot atau Quizizz atau games yang lain dari kita berbasis modern. Jadi nanti menggunakan device. Oh iya, jadi di dalam pembelajaran ini juga menggabungkan dengan game edukasi gitu ya Miss ya. Nah dengan ini kan strategi dan juga strategi media model tujuan area pengembangan ini kan suatu rancangan yang sudah kompleks ini ya Miss Vivin ya. Kemudian kalau boleh tahu ini terus penilaiannya bagaimana Miss Vivin? Ini dinilai. Iya. Jadi nanti penilaiannya itu mulai dari awal. Jadi proses awalnya mereka mulai mengerjakan di kelompok, kemudian nilai dari yang dikerjakan di beberapa game tadi, kemudian di akhirnya juga semuanya itu harus
berkesinambungan. Jadi nanti nilainya akan dijadikan menjadi satu, kemudian akan dijadikan satu keutuhan nilainya seperti itu. Jadi ada nilainya proses, kemudian game tadi secara runtut seperti itu ya? Iya betul. Jadi tidak hanya menggunakan satu nilai akhir, Iya. tapi juga beberapa nilai. Oh iya, jadi tidak hanya mementingkan nilai akhir Betul. saja seperti itu ya Miss ya. Ya. Nah, dari rancangan pembelajaran yang sudah disusun tadi, menurut Miss Vivin ada tantangannya nggak? Tantangannya mungkin ini dari penemuan kosakata yang akan ditemukan oleh anak-anak, karena beberapa kelemahan yang dimiliki oleh siswa di sini itu dari kurangnya kosakata yang dikenali. Jadi mungkin akan sedikit membingungkan kalau mereka tidak menggunakan tambahan device, mungkin kamus online atau kamus berbentuk biasa, itu akan sulit untuk menemukan kosakatanya. Sehingga untuk mengatasi itu nanti mungkin akan dipinjamkan kamus atau juga mendownload kamus tapi berbentuk offline, jadi tidak menggunakan Google Translate gitu. Oke, ini tadi kan Miss Vivin sudah menyebutkan tantangannya, kemudian ternyata Miss Vivin juga sudah punya solusinya seperti itu ya. Solusinya dengan adanya kamus online maupun kamus yang bisa pinjam di perpustakaan seperti itu ya Miss ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu ini sasarannya di kelas berapa ini Miss? Ini untuk kelas 8. Kelas 8 ya. Kemudian kalau Miss Vivin ini observasinya waktu pelaksanaannya di kelas 8C hari Senin. Hari Senin minggu depan ini ya Miss ya? Iya, minggu depan. Tanggal 14 ya? Iya, Ya. 14. Tanggal 14 Oktober ini. Ya. Nah, pada saat observasi ini mungkin nanti saya akan masuk ke kelasnya Miss Vivin untuk melakukan observasi begitu ya Miss Vivin ya. Berkenan ya Miss Vivin ya? Iya, siap. Oke, nanti saya juga akan sedikit memberikan catatan-catatan bagaimana Miss Vivin dalam memberikan pembelajaran sudah sesuai atau malah melebihi dari sasaran target yang sudah Miss Vivin rancangkan seperti itu. Siap. Setelah pembelajaran atau observasi itu nanti kita akan bercakap-cakap kembali seperti itu, ngobrol lagi setelah observasi atau kegiatan pasca observasi seperti itu. Kita mendiskusikan apa saja yang terjadi pada kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh Miss Vivin. Seperti itu Miss Vivin ya? Ya, baik Bu Sally ya. Oke, ditunggu kehadiran di kelas ya untuk observasi. Siap. Hari Senin ya Miss Vivin ya? Ya, kelas 8C. Siap. Terima kasih Miss Vivin atas waktunya untuk Sama-sama. kegiatan praobservasi ini. Saya doakan semoga Senin ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sampai ketemu pada hari Senin. Ya. Baik, terima kasih Miss Ya, Vivin. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh.